Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi momentum dan impuls. Nah, pertama momentum. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu momentum. Momentum adalah ukuran kesulitan untuk memberhentikan sebuah benda yang sedang bergerak. Momentum juga memiliki arah sehingga disebut besaran vektor. Semakin berat benda, maka momentum juga akan semakin besar. Semakin cepat benda bergerak, maka momentum juga akan semakin besar. Nah, dari situ kita dapat melihat seperti bola tenis dan bola voli yang memiliki massa yang berbeda, di mana bola voli lebih berat daripada bola tenis. Nah, dari situ kita dapat melihat jika kita terkena oleh bola voli itu lebih sakit karena massanya lebih besar. Contoh lainnya itu seperti saat kita melempar bola tenis A dan bola tenis B dengan kecepatan yang berbeda. Nah, bola tenis A lebih kencang daripada bola tenis B. Dari situ kita dapat menyimpulkan jika bola A jika terkena lebih sakit daripada bola B karena memiliki momentum yang lebih besar. Jadi kesimpulannya yaitu kalau momentum lebih besar, otomatis kita bakal lebih susah memberhentikan benda tersebut. Intinya semakin besar suatu ketinggian benda, maka besar momentumnya akan ikut membesar pula. Adapun rumus momentum yaitu P sama dengan M kali V, di mana P yaitu momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, dan M yaitu massa, satuannya yaitu kilogram, dan V yaitu kecepatan yang satuannya yaitu meter per sekon. Selanjutnya materi mengenai impuls. Nah, impuls itu memiliki hubungan dengan momentum. Sebelum itu kita harus tahu mengenai apa itu impuls. Impuls adalah gaya yang diperlukan untuk membuat suatu benda menjadi bergerak. Karena memiliki arah, impuls termasuk besaran vektor. Tentu ada jarak waktu tertentu di sana. Biasanya terjadi dalam waktu yang singkat. Misalnya saat kita menendang bola. Untuk membuat bola tersebut bergerak, maka diperlukan gaya dari seseorang dengan cara menendang bola tersebut. Nah, sebelum bola tersebut ditendang, kecepatan bola tersebut yaitu 0 karena masih diam. Nah, setelah menendang bola tersebut, maka muncul perubahan kecepatan dari awalnya bola diam yaitu 0 menjadi bergerak. Tentu ada kecepatannya di sana, misalnya 2 meter per sekon. Impuls dari kejadian tersebut berarti momentum bola bergerak dikurangi dengan momentum bola diam. Bisa kita simpulkan besarnya perubahan momentum dari suatu benda adalah impuls. Rumus impuls yaitu I sama dengan F kali delta T, di mana impuls memiliki satuan yaitu Newton sekon Ns, dan F yaitu satuannya Newton, dan delta T itu jika dijabarkan menjadi T2 kurang T1 dengan satuan sekon. Contoh soal momentum. Sebuah mobil bermassa 700 kg bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Momentum mobil tersebut adalah
Masanya dapat kita ketahui bahwa masanya 700 kg, kecepatannya yaitu 72 km per jam. Nah, eh, kita harus mengubahnya menjadi meter per sekon, di mana 72 km menjadi 72.000 meter, eh, dibagi dengan 3.600 sekon, karena dalam satu jam terdapat 3.600 detik. Nah, hasilnya yaitu 20 meter per sekon. Nah, mari kita memasukkan nilainya dari rumus M kali V, di mana M-nya yaitu 700 dan V-nya yaitu 20. Nah, hasilnya 14.000 kg meter per sekon. Nah, soal kedua, suatu bola memiliki massa 5 kg, kemudian dilemparkan secara horizontal ke tembok dengan kecepatan 30 meter per sekon dan memantul kembali. Jika bola tersebut dipantulkan dengan laju yang sama besar, maka berapakah besar impuls bola tersebut? Diketahui dari soal massa benda yaitu 5 kg. Kecepatan pertamanya dari benda yaitu 30 meter per sekon. Nah, kecepatan akhirnya yaitu minus 30 meter per sekon. Mengapa sama? Karena dari soal mengatakan bahwa bola tersebut dipantulkan dengan besar yang sama. Selanjutnya kita tinggal memasukkan nilai dari rumus, yaitu 5 kali di mana delta V-nya yaitu V akhir dikurang dengan V awal, yaitu minus 30 kurang 30, hasilnya min 60 dikalikan dengan massa, hasilnya yaitu min 40 Newton sekon. Nah, mengapa negatif? Negatif menunjukkan arah yang berlawanan dengan arah awalnya. Jadi besar impuls bola tersebut adalah 30 Newton sekon ke arah yang berbeda dengan yang awalnya. Ketika membahas soal momentum, kita juga tidak terlepas dari pembahasan mengenai tumbukan. Nah, apa itu tumbukan? Tumbukan adalah interaksi antara dua buah benda atau lebih yang saling bertukar gaya dalam selang waktu tertentu dan memenuhi hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum berbunyi jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sebuah sistem akan selalu konstan. Nah, dari hal-hal tersebut, rumus yang dapat digunakan yaitu delta P awal sama dengan delta P akhir. Berikut jabarannya, yaitu massa benda pertama dikali dengan kecepatan awal benda pertama ditambah dengan massa benda kedua dikali dengan kecepatan awal benda kedua, sama dengan massa benda pertama dikali dengan kecepatan akhir benda pertama ditambah massa benda kedua dikali dengan kecepatan akhir dari benda kedua. Soal ketiga, contoh soal tumbukan. Dua benda dengan massa 3 kg dan 2 kg bergerak pada sumbu X dengan kecepatan awalnya yaitu 5 meter per sekon dan minus 3 meter per sekon. Jika koefisien restitusinya yaitu 1, kecepatan akhirnya dari benda pertama dan benda kedua yaitu dapat diketahui dari soal, massanya yaitu 3 kg dan 2 kg dan kecepatan awal benda tersebut yaitu 5 meter per sekon dan minus 3 meter per sekon.
Nah, kita lihat koefisien restitusinya yaitu 1. Nah, rumus yang kita tinggal memasukkan rumus yang akan digunakan dari penjelasan. Nah, setelah memasukkan nilai-nilai dalam rumus tersebut, kita dapat memperoleh persamaan pertama, yaitu 9 sama dengan 3 V aksen 1 dan ditambah 2 V aksen 2. Nah, selanjutnya kita dapat memperoleh V 2 aksen sama dengan V 1 aksen tambah 8 yang diperoleh dari rumus koefisien restitusi. Nah, karena koefisien restitusinya cuma 1, maka tidak terjadi apa-apa. Nah, selanjutnya kita mencari V aksen 1 menggunakan persamaan 1. Nah, dapat dilihat diperoleh minus 1,4 meter per sekon. Selanjutnya mencari V aksen 2-nya atau kecepatan akhir benda 2. Diperoleh dengan menggunakan persamaan 2. Nah, hasilnya yaitu 6,6 meter per sekon.